Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini Kanala mau bahas 7 saham bank terbaik untuk investasi di tahun 2022. Kita akan bahas tentang daya tarik dari saham bank dan juga referensi 7 saham bank paling bagus menurut Kanala. Nah, buat kamu yang butuh panduan lengkap untuk belajar investasi saham, bisa ikuti online course dari Kanala. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar investasi saham under value dan calon multi-bagger. Di webinar ini kita akan bahas strategi, cara, dan panduan untuk menemukan saham-saham under value dan yang bisa berpotensi memberikan keuntungan yang besar. Nah, untuk pendaftaran webinar, kamu bisa klik langsung link di deskripsi video ini atau bisa WA ke nomor ini dan webinar akan diadakan pada Sabtu 26 Februari 2022. Sampai jumpa di webinarnya. Apa yang menjadi daya tarik dari saham bank? Kanala suka dengan saham-saham perbankan dan juga sektor perbankan, apalagi untuk di Indonesia. Kenapa? Karena umumnya bank-bank yang dikelola dengan baik itu punya profitabilitas yang bagus. Ini adalah gambaran kinerja dari Bank BCA, bank terbaik di Indonesia, yang mana kalau kita lihat mereka bisa mencetak laba sampai puluhan triliun setiap tahunnya. Nah, karena kinerjanya yang bagus, dan nggak hanya BCA, tapi banyak juga saham bank lain yang memberikan kinerja saham yang menarik. Seperti yang dialami BCA itu naik terus sahamnya dalam jangka panjang. Singkatnya adalah daya tarik dari saham bank ini mereka punya bisnis yang menarik karena kinerjanya terus bertumbuh, kemudian profitabilitas atau marginnya bagus, dan mereka punya dividen yang menarik, dan mereka konsisten bagi dividen. Jadi itulah beberapa daya tarik dari saham bank tentunya. Langsung saja ini list lengkapnya. Saham bank pertama yang menurut kita paling bagus adalah BCA. Tadi sudah sempat kita bahas bahwa BCA ini merupakan salah satu bank dengan profit tertinggi di Indonesia. Di tahun buku 2021, mereka bisa mencatatkan net profit itu mencapai lebih dari 31 triliun rupiah. Dan ini menjadikan BCA salah satu bank paling profitable di Indonesia. Bahkan secara efisiensi justru BCA menjadi yang terbaik. Valuasi saham BCA ketika video ini dibuat adalah price earning ratio-nya sekitar 30 kali. Memang dengan kualitas yang begitu bagus, valuasi sahamnya jadi cukup mahal. Nah, kalau kita lihat dari segi balance sheet-nya, untuk aset BCA ini tuh terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Bahkan saat ini tuh nilainya sudah lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk aset BCA ini. Tentu satu ukuran yang sangat raksasa. Nah, di urutan kedua sampai keempat, kita masukkan saham-saham seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI. Walaupun tadi kinerjanya tidak sebagus BCA, utamanya untuk Bank Mandiri dan BNI, namun menurut kita fundamentalnya masih cukup bagus. Nah, BRI di sini menjadi bank terbesar di Indonesia, khususnya kalau kita lihat dari kinerjanya, itu mereka sampai dengan tahun buku 2021 masih terus membukukan kenaikan net profit dari tahun ke tahun. Bahkan kinerjanya sudah pulih seperti sebelum pandemi. Nah, ini untuk gambaran Bank Mandiri, kalau kita lihat pun sampai dengan 2021, laba mereka juga masih terus bertumbuh, dan ini menjadi ciri dari perusahaan dengan fundamental yang bagus. Untuk valuasinya, saham Bank Mandiri ini juga cukup menarik karena dia tidak semahal BCA. Kalau kita lihat price earning ratio-nya sekitar 16 kali ketika video ini dibuat, dan yield dividennya pun juga cukup lumayan. Namun kalau kamu sempat beli sahamnya di tahun 2020 lalu, justru yield dividen Bank Mandiri jauh lebih menarik daripada saat ini. Nah, demikian juga dengan BNI, ini merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia juga. Sempat kinerjanya sangat anjlok di tahun 2020, sekarang sudah mulai pulih kembali di tahun buku 2021. Dan kalau kita lihat secara price earning ratio itu sekitar 13 kali dengan yield dividen 0,5%. Ini karena terjadi penurunan dividen yang signifikan di tahun 2020 kemarin. Namun kedepannya kita bisa lihat seperti apa untuk BNI. Nah, yang kelima dan enam kita masukkan saham BJTM dan BJBR. Ini sudah cukup sering Kanala bahas. BJTM dan BJBR ini adalah saham bank yang kinerja fundamentalnya oke dan bagus, kemudian harga sahamnya cukup murah juga, dan valuasinya menurut kita tergolong cukup murah. Sampai dengan tahun buku 2020, BJTM itu masih terus mengalami kenaikan net profitnya. Bahkan di tahun buku 2020 itu, laba mereka mencapai lebih dari 1,4 triliun. Nah, kemudian juga kalau kita lihat sampai dengan September 2021, secara year on year, kinerja dari BJTM pun masih terus meningkat. Jadi ini satu potensi yang menurut kita cukup menarik. Dan valuasinya adalah ketika video ini dibuat, price earning ratio-nya hanya sekitar 7 kali dengan dividen yield yang tergolong cukup lumayan, mencapai lebih dari 6,3%. Demikian juga dengan BJBR, ini merupakan bank daerah terbesar di Indonesia. Di tahun buku 2020, mereka juga masih bisa membukukan kenaikan net profit yang signifikan atau cukup lumayan. Dan kalau kita lihat juga sampai dengan di 3 kuartal pertama 2021, BJBR pun masih terus bisa menumbuhkan pendapatan dan juga laba bersihnya. Jadi secara bisnis mereka juga terus bertumbuh, dan yang menarik adalah BJTM ataupun BJBR ini tuh
karena merupakan bank pembangunan daerah, mereka itu fokus utamanya melayani segmen PNS. Jadi itu menjadi salah satu ciri khasnya atau mungkin daya tarik dari saham BCTM dan juga BJBR ini. Kalau kita lihat yield dividen dari BJBR juga cukup tinggi, mencapai 6,7%, satu yield yang menarik tentunya. Nah, yang ketujuh kita masukkan saham Bank Mega. Ini merupakan salah satu bank yang ada di Indonesia, dan kenapa kita masukkan? Karena kinerja Bank Mega ini kalau kita amati dalam beberapa tahun belakangan itu tergolong sangat baik. Ini kamu bisa lihat di grafiknya dari 2017 sampai dengan 2021, secara pendapatan ataupun laba bersih, Bank Mega ini tuh terus tumbuh dan meningkat setiap tahunnya. Jadi dia punya keunggulan itu. Nah, bagaimana dengan bank-bank lain seperti utamanya bank digital misalnya? Kalau menurut Kanala, bank digital ini masih sangat jauh dari kata profitable. Jadi kalau kita adu fundamentalnya, saham-saham yang kita bahas di video kali ini jelas jauh lebih menarik dibandingkan saham-saham bank digital. Dan untuk valuasi saham Bank Mega ini sekarang price earning ratio-nya sekitar 16 kali dengan yield dividen 3,1%. Itulah list dari Kanala, dan buat yang ingin tahu saham-saham incaran Kanala lain bisa tonton video ini, linknya ada di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.